Halo teman-teman, semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Saya mau membahas tentang buku yang saya bacakan sebagai pengantar tidur anak saya, Zaki. Zaki sekarang sudah usia 7 tahun, kelas 2 SD. Saya mulai rutin membacakan cerita untuk Zaki sebelum tidur itu TK mungkin. TK itu berarti usia berapa? Mundur 5, usia 4. Usia 4, sekitar 4 itu saya mulai membacakan cerita. Awalnya mungkin ya dongeng-dongeng, membacakan cerita secara verbal, mungkin ya saya pancing dengan pertanyaan, dia cerita apa hari ini yang berkesan di benaknya Zaki itu apa. Terus dari pertanyaan itu dia menjawab. Nah, dari jawaban dia itulah yang saya jadikan patokan untuk menceritakan apa. Menceritakan tentang ya apalah, misalkan apa ya yang saya ingat tentang lupa saya, soalnya ceritanya ngawur juga sih dan berganti-ganti. Yang penting ada pesan apa lah, pesan itu saya sisipkan dalam cerita yang ngawur, namanya juga karangan. Yang penting apa namanya, pesannya disampaikan gitu lewat cerita yang ngawur tadi itu. Lalu pelan-pelan saya mulai mulai ada HP, terus saya teringat ceritanya Mas AS Laksana. Mas AS Laksana itu memberikan contoh kepada anaknya dengan tidak memegang HP lebih lama daripada memegang buku. Jadi di rumah Mas AS Laksana ini memberikan contoh lebih banyak terlihat memegang buku daripada terlihat memegang HP. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya mulai mikir gimana ya caranya biar Zaki ya melihat saya sering membaca buku daripada memegang HP. Saya mulai dari situ, saya mulai cari-cari buku buat Zaki apa ya. Terus saya juga kalau saya adalah beberapa koleksi buku yang masih banyak yang belum saya baca. Kalaupun nggak beli ya pinjem, banyak juga ada. Sekarang ada kenalan beberapa komunitas baca yang punya perpus dan buku yang bagus-bagus itu ada. Lalu kepikiran, cari buku untuk Zaki anak kecil berarti yang bergambar. Jadi ketemu buku ini, buku Karung Mutiara Al-Ghazali, cerita bergambar. Ini karya siapa? Karya mana sih? Naskahnya ditulis oleh Pak Hermawan, gambar dan isi sampul Jitet Kustana, desain sampul Ruli Sutanto. Nah ini berarti ditulis oleh 3 orang tadi, lalu diberi pengantar oleh Gusmus, Mbak Mustafa Bisri. Ini sudah cetakan pertama tahun 97, sampai ke cetakan ke-7 Agustus 2010. Dicetak oleh KPG, Kapustakaan Populer Gramedia 1997. Nah, buku ini terkait isinya adalah apa? Isinya adalah ya nasihat-nasihat Imam Ghazali, tapi disampaikan dalam bentuk cerita dan ada gambar-gambarnya seperti ini. Jadi untuk mengawali cerita anak ini bisa dijadikan salah satu
salah satu buku pilihan lah gitu. Zaki itu yang paling suka, bahkan sampai saat ini pun dia kalau ingat itu minta diceritakan itu tentang takut. Jadi ada keluarga yang ayahnya sudah nggak ada, seorang ibu kemudian 2 anak. Ayahnya di sini nggak tahu sudah meninggal atau mungkin lagi pergi itu. Keluarga ini kelaparan, si ibu ke tempat orang, minta bantuan ke orang kaya di mana dia hidup. Si orang kaya ini mau memberi bantuan, entah nasi entah uang gitu ya, tapi dengan syarat gitu, mau jadi miliknya lah, memberikan kehormatan perempuan itu kepada si laki-laki ini, si orang kaya itu nggak mau. Pertamanya si ibu nggak mau, dia takut lah gitu. Terus pulang, ketika melihat anaknya semakin kelaparan itu dia nggak tega, akhirnya dia kembali lagi dan mau memberikan kehormatannya kepada laki-laki tadi. Ketika sudah berdua, si ibu ini gemetar. Kenapa kok gemetar? Takutnya kenapa? Dilihat oleh sang pencipta. Jadi ketakutan itu ternyata menular ke si laki-laki yang ingin memberikan bantuan tadi. Jadi ikut takut, akhirnya memberikan bantuan tanpa menyentuh si perempuan ibu ini. Akhirnya ibu ini pulang dengan membawa beras lah, sekantung beras gitu. Jadi ini saya ulang-ulang. Jadi ketika bersama Zaki, saya model menceritakannya seperti ini. Takut. Dalam Bani Israel terdapat satu keluarga yang dilanda bencana kelaparan. Ibu, aku sudah nggak kuat menahan lapar. Si kakak bilang seperti itu. Si adik pun juga seperti itu. Lalu pergilah wanita itu ke rumah seorang saudagar. Setelah mengetuk pintu, wanita itu mengutarakan maksudnya. Bolehkah aku meminta sedikit makanan buat keluargaku? Boleh saja, jawab si saudagar. Tapi berilah aku kesempatan denganmu. Si saudagar itu memberikan syarat untuk memberikan makanan. Wanita itu tidak menjawab lalu pulang kembali ke rumahnya. Di rumah dia kembali mendapati anak-anaknya yang sudah kelaparan beberapa hari. Kalau ia tidak mendapatkan makanan hari ini, kemungkinan kedua anaknya akan mati. Jadi wanita itu kembali kepada saudagar lalu menceritakan keadaan keluarganya. Si saudagar tetap kekeh, mau tidak memenuhi keinginan si saudagar ini. Dengan terpaksa wanita itu mengiyakan. Setelah berdua gemetar, akhirnya gitu tadi. Saya tidak bisa menceritakan dengan baik. Oke, tadi cerita ini ya, buku cergam cerita bergambar ini, pesan-pesan nasihat Imam Ghazali disampaikan melalui cerita bergambar. Itu buku pertama yang saya kenalkan kepada Zaki gitu. Terus sekarang banyak cerita, ada beberapa lah, bukan banyak ya. Beberapa buku yang saya bacakan ke Zaki sebelum tidur. Dulu sudah habis itu Musashi, terus Heaven's Night is White, terus kadang-kadang Samin, kadang-kadang yang saat ini yang ingin saya habiskan itu sebenarnya karena Zaki butuh mendengarkan cerita, karena
sudah dari usia 4 tahun sampai sekarang 7 tahun itu sudah terbiasa tidur dengan diceritakan, dibacakan cerita. Dia setiap kali mau tidur itu minta nagih gitu, nagih, bacakan cerita gitu. Akhirnya saya mencari buku, ya yang buku yang saya suka juga, buku yang nggak mungkin saya bisa membacakan tanpa saya suka gitu. Apa buku yang saya suka? Akhirnya saya nemu buku Senopati Pamungkas. Senopati Pamungkas itu ya nanti kita bahas lah. Saya sedang merangkai membuat jalan cerita rangkuman gitu, buku Senopati Pamungkas tentang Majapahit, kerajaan Majapahit, tentang kerajaan Singosari, intrik keraton, tentang kesatria, tentang Jowo. Saya merasa terbuka tentang kebudayaan Jawa itu lewat buku Senopati Pamungkas itu. Buku itu yang sekarang sedang saya bacakan ke Jaki setiap kali menjelang tidur. Dari rutin berarti 4, 5, 6, 7, hampir 4 tahun saya rutin membacakan cerita ke Jaki. Dari rutin membacakan itu terasa manfaatnya untuk saya. Manfaatnya adalah artikulasi ketika saya membaca atau membaca satu kata, dua kata, per kalimat, paragraf itu suara saya tidak belibet. Suara saya tidak belibet. Tidak sebelibet dulu lah, lebih baik daripada dulu. Lalu sekarang timbul ada keinginan untuk gimana caranya ketika bercerita itu suara tokoh satu dengan suara tokoh yang lain itu beda intonasinya, beda suaranya, menyesuaikan tokoh siapa, seorang senopati, seorang raja, seorang rakyat biasa. Terus ketika menceritakan narasi itu kan ya pasti beda lah, biar ada drama atau teater menjiwainya itu ada. Saya ingin belajar itu. Jadi ya nggak tahu nanti ketemu siapa, dengan belajar ke siapa itu saya belum tahu. Paling tidak sekarang yang bisa saya lakukan adalah memperbaiki intonasi, memperbaiki pelafalan a b b o o. Ngomong dengan bulat itu nggak gampang seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, ini bisa masuk ke playlist Babi Bu membacakan cerita. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.